Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai di pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama ini sebenarnya adalah penjelasan mengenai aplikasi Automate Filling System ini ya. Ini fungsinya untuk surat menyurat ya. Jadi untuk media untuk surat masuk dan surat keluarnya menggunakan aplikasi Andri ini, namanya aplikasi Andri ya. Jadi nanti kalau di perusahaan itu apa namanya mengirimkan atau menerima suratnya itu sudah tersistem, jadi tidak ada lagi yang namanya nanti penyimpanannya lupa atau terlalu banyak penyimpanan jadi berkasnya hilang atau yang lainnya gitu ya. Jadi untuk aplikasi ini mempermudah perusahaan mencatat surat-surat masuk dan surat-surat keluarnya itu ada di filing kabinet yang mana atau dipinjam oleh siapa, nanti bisa terlihat semua di sistem ini ya. Oke, untuk aplikasinya kemarin sudah saya kasih linknya untuk di download oleh kalian, dan download modul RPS, RTM, silabus itu bisa kalian download melalui ruang mahasiswa masing-masing. Nah ini sekarang sebenarnya ini langkah ini sudah ada di modul ya, sudah ada penjelasannya di modul. Jadi untuk installnya pun sudah ada di modul masing-masing. Jadi kalian bisa lihat. Nah untuk mata kuliah AFS ini saya sarankan untuk modulnya itu boleh dicetak saja ya. Jadi sebaiknya dicetak karena ya walaupun kita tidak tatap muka ya, cuma untuk modul AFS ini saya sarankan lebih baik dicetak saja agar mempermudah kalian nantinya pada saat melakukan atau membuat proses surat menyuratnya menggunakan aplikasi ini. Karena aplikasi ini nggak bisa di apa ya, nggak bisa di minimize. Jadi bisa di minimize, cuman kalau biasanya kita mau pindah ke Word atau kemana kan kita tinggal Alt tab. Nah kalau ini agak susah, jadi lebih baik komputernya nanti benar-benar digunakan atau laptopnya benar-benar digunakan untuk aplikasi tersebut saja, dan modulnya bisa dilihat di yang sudah hasil cetakannya. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan untuk menginstal aplikasi Automate Filling System ini adalah kalian sudah ada di laptopnya masing-masing itu ini modul apa tuh namanya, folder ya, folder AFS untuk MHS ya. Jadi ini kalian klik dua kali, nanti di dalamnya ini ada dua folder lagi, ada folder pembuka dan folder installer. Nah kita pakai folder yang installer dulu untuk menginstal aplikasi Andri-nya ini ya. Nah ini langkah pertama ada setup. Setup ini kalian klik kanan, kemudian kalian pilih run as administrator. Nanti akan tampil tampilan seperti ini di yes saja. Nah ini sedang menunggu preparing to install lagi untuk konfigurasinya, jadi ditunggu saja. Nah nanti keluar seperti ini ada pilihan next dan cancel ya, kalian pilihnya yang next. Nah kemudian ini kalian ganti pilihannya jadi I accept ya, pilihan yang pertama di next. Kemudian username-nya ini boleh kalian ubah dengan nama masing-masing. Kemudian organisasinya boleh dikosongkan atau boleh juga misalkan diisi dengan Universitas Bina Sarana Informatika, boleh. Ya. Nah, kemudian setelah ini di next ya. Di next, kemudian ini ada tempat penyimpanan ya, install arsip korespondensi itu di mana ya. Jadi kita akan menginstal si aplikasi Andri ini, nanti kesimpannya untuk latihannya adanya di mana. Nah kalau di sini kan masih defaultnya C ya, tapi saya sarankan untuk kalian sebaiknya simpan itu di D atau di E ya, di drive D atau drive E. Jadi ini boleh diganti, pilih change, kemudian ini kalian pilih mau simpannya di mana. Ya, kalau saya di sini adanya D. Misalkan saya mau
simpannya di folder saya sendiri ya. Saya mau simpan di sini. Ya, kalau kalian disesuaikan saja. Kalau misalkan mau simpan di D ya sudah cukup pilih nanti tadi di sininya adalah data D. Ya. Nah, kemudian kalau sudah nanti kalian tadi misalkan sudah ya di D. Nah, ini saya tulis nama foldernya nanti untuk master automate filling systemnya. Nah, saya tulis di sini AFS underscore latihan boleh ya. Jadi saya buat folder itu namanya AFS latihan. Kalian juga boleh sama dengan ini ya, namanya AFS latihan. Oke, kalau untuk dari sini ke sini pasti beda-beda, tergantung kalian penyempatannya di mana ya. Tapi kalau saya di sini kebetulan di data saya sendiri. Nah, kalau kalian boleh pilih data sendiri, yang penting namanya lokasinya ada di drive D, kemudian namanya adalah AFS latihan. Oke. Kalau sudah sampai sini, kemudian kalian bisa klik OK. Kemudian ini di next. Nah, di sini nanti kelihatan nih, kalian akan install arsip korespondensi database-nya nanti ke dalam folder D bla 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 AFS latihan. Kalau sudah di next, kemudian install. Ini ditunggu saja. Ini dia sedang proses untuk install aplikasinya ke dalam tadi drive D-nya tadi ya. Jadi nanti kalian bisa gunakan aplikasi tersebut melalui local disk D ya untuk buka yang AFS underscore latihan tadi. Nah, kalau sudah selesai, cukup cepat ya. Ini bisa di finish saja. Di finish. Nah, kemudian kalian bisa cek di data yang tadi kalian simpan ya. Kalau saya tadi kan saya simpannya di D, kemudian ada di data saya cari, ternyata saya simpan tadi di sini ya. Nah, di sini ada satu yang tadi saya sudah install, AFS underscore latihan ya. Kalau dicek ini di dalamnya banyak banget database-nya ya. Ini database si aplikasi tersebut ya. Jadi nanti kita bisa pakai ini untuk latihannya ya. Nah, yang kemudian saya mau tekankan, kalau sudah ada folder AFS latihan, karena ini untuk latihan, jadi boleh pakai yang ini nanti saat latihan. Tapi karena kalian punya tugas project masing-masing, jadi saya sarankan ini untuk foldernya di copy ya. Klik kanan, di copy, kemudian di paste, boleh di paste di sini saja. Kalian paste. Nah, ini nanti namanya kalian ubah ya, karena saya mau nanti mahasiswa setiap mengumpulkan proyeknya itu saya kenal dengan NIM-nya. Berarti silakan diganti di sini AFS underscore NIM masing-masing. Ini hanya contoh ya. Oke, misalnya seperti itu ya. Jadi kalian ubah nama foldernya AFS underscore NIM masing-masing. Ya, nah, yang kita pakai yang mana? Yang kita pakai yang untuk latihan adalah yang ini, AFS underscore latihan. Sedangkan AFS underscore NIM masing-masing itu nanti kosong datanya. Kalian gunakan untuk mengerjakan proyek kalian masing-masing ya. Jadi yang kita pakai untuk latihan selama pembelajaran e-learning ini adalah si folder AFS underscore latihan ya. Oke, itu langkah pertama untuk kita dapat menginstal aplikasi surat menyurat ini ya. Oke, selanjutnya nanti saya akan coba menjelaskan untuk langkah bagaimana sih cara membuat atau memasukkan surat ke dalam aplikasi
Andri ini untuk latihannya ya. Jadi untuk pertemuan ini cukup sampai di sini. Untuk installnya saya sarankan untuk dibaca kembali mengenai materi Ultimate Filling System ini ada di modul ya, dibaca baik-baik, dipahami baik-baik tujuan aplikasi ini atau pembelajaran ini tuh untuk apa ya. Jadi silahkan dibaca baik-baik untuk modulnya. Terima kasih untuk pertemuan pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.